Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan mencuci tangan sesering mungkin jika berpergian, menggunakan masker, dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini dan virus ini bisa segera berakhir. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita semua berdoa supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penampakan alam, keragaman flora dan fauna, ada keadaan geografis Indonesia, dan ada juga ide pokok. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia, bumi yang kita tinggali ini, mempunyai kenampakan alam yang begitu indah? Nah, kenampakan alam itu terbagi menjadi dua, ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam dan merupakan ciptaan dari Tuhan. Contohnya ada gunung, sungai, laut, danau, pantai, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan hasil dari buatan manusia. Ada sawah, bendungan, perumahan, jembatan, bangunan-bangunan tinggi, itu merupakan contoh dari kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Karena apa? Karena ada laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, pegunungan, dan semuanya itu dapat ditemukan di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi dan memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, bentang alam yang bervariasi ini misalnya saja bisa dilihat dari pulau-pulau besar. Di Pulau Sumatera itu yang paling terkenal ada Danau Toba, ada Gunung Kerinci, ada Sungai Musi, dan di Pulau Jawa bentangnya yang terkenal itu ada Gunung Bromo, kemudian ada Sungai Bengawan Solo, dan di Sulawesi itu ada Pantai Losari, ada Gunung Awu, dan di Kalimantan ini yang paling terkenal ada Sungai Kapuas. Jadi antar wilayah memiliki karakteristik yang berbeda tentunya. Nah, karena bentang alam yang bervariasi ini tidak terlepas dari iklim yang ada di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, letak Indonesia secara astronomis menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, wilayah beriklim tropis umumnya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sama dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Musim Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan keragaman flora dan faunanya. Bisa kalian lihat. Tapi sebelumnya, apa toh itu flora dan apa toh itu fauna? Nah, flora adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan.
itu namanya flora. Dan fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau di periode tertentu. Nah, sekarang persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Indomalian, itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali dengan karakteristik sebagai berikut, bisa dibaca ya. Kemudian yang kedua ada Indo-Australian, itu meliputi daerah baik Indonesia bagian timur, ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya juga ada. Selanjutnya ada persebaran fauna di Indonesia atau hewannya di Indonesia. Terbagi menjadi tiga. Ada fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Ada fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Kemudian ada fauna Indonesia bagian timur, itu ada atau tipe Australis. Nah, secara umum di corak atau di tipe Asiatis itu untuk faunanya ada orang hutan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak berjula 1. Kemudian di tipe peralihan untuk faunanya ada tapir, terenggiling, anoa, komodo. Kemudian di tipe Australis itu faunanya ada burung cendrawasih, merak, kakak tua raja, dan kasuari. Itu adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, kita sangat bersyukur, kita harus bersyukur karena Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, maka kita juga harus menghargai kekayaan, harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara menjaganya, merawatnya. Tentunya dengan sikap kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang coba kalian simak video berikut. Sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Nah, itu merupakan contoh ada sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dan ada yang tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila. Tentunya kalian bisa membedakan ya mana yang sesuai dan yang tidak sesuai. Nah, kalian juga bisa melihat di buku siswa kalian. Nah, materi hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.